Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang baru saja kami bacakan. Diperintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan dengan didasari menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Tapi dimensi ketakwaan dengan menjalankan dan mencegah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus benar-benar tidak saja didasari perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga didasari dengan semangat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika ramai-ramai, tapi ketika dia sendiri, maka dia tidak menjalankan aktivitas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin saja ketika dia sendiri, dia takut mencegah atau takut untuk menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ketika dia berjamaah dan rame-rame, dia tidak lagi takut untuk menjalankan aktivitas kemaksiatan tadi. Maka inilah pentingnya satu dimensi ketakwaan dari perintah Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Ittaqullah. Ketakwaan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi dasar pelaksanaan menjalankan perintah, dasar pelaksanaan untuk mencegah larangannya itu didasari dengan semangat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perintah selanjutnya dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita senantiasa berada pada posisi yang benar, senantiasa berada pada orang-orang yang benar, tergolong, termasuk pada orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Artinya di sini, orang yang beriman, orang yang bertakwa, tapi disuruh juga untuk menempatkan posisinya pada posisi yang benar. Karena begitu banyak orang yang menjalankan ibadah sholat, bahkan tiap hari dia sholat, tiap waktu dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya belum mampu memposisikan dirinya sebagai posisi yang benar. Salah satu cara atau salah satu hal yang terpenting yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam rangka menjalankan pribadi atau menjalankan aktivitas ibadah dengan benar adalah memahami skala prioritas dalam menjalankan ajaran agama. Dia faham mana ajaran hukum yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, atau bahkan mana yang haram. Jangan sampai dia malah menjalankan ajaran agama tapi mendahulukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Menjalankan yang hanya sekedar mubah, tapi justru meninggalkan yang wajib, apalagi yang sunnah. Banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak orang yang tidak mau membantu tetangganya yang miskin, yang dibutuhkan. Tapi setiap tahun atau bahkan setiap 3 bulan sekali dia umroh. Banyak sekali orang yang mestinya dia harus membayar hutang. Bukankah membayar hutang itu wajib? Tapi dia mendahulukan aktivitas-aktivitas yang lain, bahkan yang sunnah. Dia punya hutang, tapi dia umroh. Dia punya hutang, tapi dia membeli peralatan atau sarana-prasarana yang mungkin saja boleh dimiliki, tapi dia meninggalkan kewajibannya. Inilah hal yang sangat penting dalam aktivitas kita yang pertama. Benar-benar mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, mendahulukan yang sunnah daripada yang mubah, meninggalkan yang haram dan memastikan dan memilih semua yang memang benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
bagaimana benar-benar memperhatikan mana yang itu menjadi esensi dalam kaidahnya adalah usuliyah, mana yang furu'iyah. Kalau kita faham, ini yang lebih esensi, ini yang lebih penting, ini soal akidah, maka itu harus didahulukan dibanding aktivitas-aktivitas muamalah. Bukan aktivitas ibadah, aktivitas akidah itu harus benar-benar didahulukan dibanding dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat muamalah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah harus benar-benar mendahulukan yang kaitannya dengan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi atau golongan. Ini juga menjadi hal yang penting. Artinya apa? Ketika kita menjalankan ajaran agama itu harus benar-benar dijalankan dengan mengedepankan prinsip mendahulukan kepentingan bersama, kemaslahatan bersama, kemajemukan bersama dibanding dengan keuntungan pribadi, keuntungan organisasi, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang benar, tidak saja pribadi yang beriman dan bertakwa, tapi menggolongkan kita menjadi pribadi atau orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah 119 itu, as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang berada pada posisi yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.